Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Fatimah binti Qais berkata, aku mendengar suara seruan dari muazin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan sholat. Maka aku pun berangkat ke masjid dan sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku sholat di saf para wanita di belakang kaum laki-laki. Ketika sholat sudah selesai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di atas mimbar sambil tersenyum. Beliau bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku mengumpulkan kalian bukanlah untuk suatu kabar gembira atau kabar buruk, akan tetapi aku mengumpulkan kalian karena Tamim Ad-Dari yang dahulunya seorang laki-laki pemeluk agama Nasrani kini telah memeluk Islam dan membaiat. Ia telah berkata kepadaku dengan suatu perkataan yang pernah aku katakan kepada kalian tentang Al-Masih Dajjal. Ia mengisahkan perjalanannya kepadaku bahwa ia berlayar dengan sebuah kapal laut bersama 30 orang laki-laki dari kabilah Lakham dan Judzam. Kemudian mereka terombang-ambing oleh ombak badai selama 1 bulan, hingga mereka terdampar di sebuah pulau di tengah laut di daerah tempat terbenamnya matahari. Lalu mereka duduk istirahat di suatu tempat yang terletak sangat dekat dengan kapal. Setelah itu mereka masuk ke dalam pulau tersebut. Lalu mereka bertemu dengan seekor binatang yang berbulu lebat sehingga mereka tidak dapat memperkirakan mana ekornya dan mana kepalanya karena tertutup oleh bulunya yang terlalu banyak. Mereka berkata, celaka, dari jenis apakah kamu ini? Ia menjawab, saya adalah Al-Jassasah. Mereka bertanya, apakah Al-Jassasah itu? Tanpa menjawab ia berkata, wahai orang-orang, pergilah kalian kepada seorang lelaki yang berada di biara itu. Sesungguhnya ia sangat ingin mendengarkan berita-berita dari kalian. Tamim Ad-Dari berkata, ketika ia telah menjelaskan kepada kami tentang laki-laki itu, kami pun terkejut karena kami mengira bahwa ia adalah setan. Lalu kami berangkat sehingga kami memasuki biara. Di sana terdapat seorang manusia yang paling besar yang pernah kami lihat dalam keadaan terikat sangat kuat. Kedua tangannya terikat ke pundaknya serta antara dua lutut dan kedua mata kakinya terbelenggu dengan besi. Kami berkata, celaka, siapa kamu ini? Ia menjawab, takdir telah menentukan bahwa kalian akan menyampaikan kabar-kabar kepadaku, maka kabarkanlah kepadaku siapakah kalian ini. Mereka menjawab, kami adalah orang-orang Arab yang berlayar dengan sebuah kapal. Tiba-tiba kami menghadapi sebuah laut yang berguncang, lalu kami terombang-ambing di tengah laut selama 1 bulan dan terdamparlah kami di pulau ini. Lalu kami duduk di tempat yang terdekat dengan kapal, kemudian kami masuk pulau ini, maka kami bertemu dengan seekor binatang yang sangat banyak bulunya yang tidak dapat diperkirakan mana ekor dan mana kepalanya karena banyak bulunya. Kami berkata, celaka, apakah kamu ini? Ia menjawab, aku adalah Al-Jassasah. Tanpa menjawab ia berkata, pergilah kalian kepada seorang laki-laki yang berada di biara itu, sesungguhnya ia sangat ingin mendengar berita-berita yang kalian bawa. Kami segera menuju tempat kamu ini dan kami terkejut bercampur takut karena mengira bahwa kamu ini adalah setan. Laki-laki besar yang terikat itu berkata, beritakanlah kepada saya tentang pohon-pohon kurma yang ada di daerah Baisan. Kami berkata, apa yang ingin kamu ketahui tentangnya? Ia berkata, saya menanyakan apakah pohon kurma itu berbuah? Kami menjawab iya. Ia berkata, adapun pohon-pohon kurma itu, maka ia sebentar lagi hampir saja tidak akan berbuah lagi. Kemudian ia berkata lagi, beritakanlah kepadaku tentang danau Tiberia. Mereka berkata, apa yang ingin kamu ketahui tentangnya? Ia bertanya, apakah ia tetap berair? Kami menjawab iya. Ia berkata, adapun airnya, maka ia sebentar lagi hampir saja akan habis. Kemudian ia berkata lagi, beritakanlah kepada saya tentang mata air Zugar. Mereka menjawab, apa yang ingin kamu ketahui tentangnya? Ia bertanya, apakah di sana masih ada air dan penduduk di sana masih bertani dengan menggunakan air dari mata air Zugar itu? Kami menjawab, benar, ia berair banyak dan penduduknya bertani dari mata air. Lalu ia berkata lagi, beritakanlah kepadaku tentang Nabi yang ummi. Apa sajakah yang sudah ia perbuat? Mereka menjawab, ia telah keluar dari Makkah menuju Madinah. Lalu ia bertanya, apakah ia diperangi oleh orang-orang Arab? Kami menjawab iya. Ia bertanya, apakah ia lakukan terhadap mereka? Maka kami memberitahukan kepadanya bahwa Nabi itu telah menundukkan orang-orang Arab yang bersama dengannya dan mereka menaatinya. Lalu ia berkata, apakah itu semua telah terjadi? Kami menjawab iya. Ia berkata lagi, sesungguhnya adalah lebih baik bagi mereka untuk menaatinya, dan sungguh aku akan mengatakan kepada kalian tentang diriku
Aku adalah Al-Masih Dajjal dan sesungguhnya aku hampir saja diizinkan untuk keluar. Maka aku akan keluar dan berjalan di muka bumi dan tidak ada satupun kampung atau negeri kecuali aku memasukinya dalam waktu 40 malam selain Mekah dan Taibah. Kedua negeri itu terlarang bagiku. Setiap kali aku ingin memasuki salah satu dari negeri itu, maka aku dihadang oleh malaikat yang di tangannya ada pedang berkilau dan sangat tajam untuk menghambatku dari kedua negeri tersebut. Dan di setiap celahnya terdapat malaikat yang menjaganya. Ia Fatimah si perawi hadis berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sambil menghentakkan tongkatnya di atas mimbar, inilah Thaibah, inilah Thaibah, inilah Thaibah, maksudnya kota Madinah. Bukankah aku sudah menyampaikan kepada kalian tentang hal itu? Orang-orang atau para sahabat menjawab, benar. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Tamim Ad-Dari karena ia bersesuaian dengan apa yang pernah aku sampaikan kepada kalian tentang Madinah dan Mekah. Bukankah ia tempat Dajjal terletak di Laut Syam atau Laut Yaman, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan tangannya ke arah timur? Ia Fatimah berkata, hal ini saya hafalkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan hadis ini terdapat dalam hadis Sahih Muslim nomor 5235 dalam kitab Fitnah dan Tanda Kiamat. Wallahu a'lam bishawab.